Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I'm sure you're fine. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi SMP kelas 7 semester 2 yang ada pada buku When English Rings Bell, halaman 106 sampai dengan 110. Dan masih akan membahas materi yang ada pada KD 3.5 dan 4.5 terkait sifat dan kualitas orang, hewan, dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita. Are you ready? Let's begin. Okay students, for the first time, let's say the sentences loudly, clearly and correctly. And don't forget to understand the meaning. Okay, let's see the first text at school. City, your house is far from your school, but you always come on time. I always go to school at 6 a.m. That's why I'm never late. Next, the second text in Lina's room. Lina, your room is very unique. It has things with many different colors and shapes. Yes, that's right. It has 2 pink chairs, a red bed, a rectangle table, and a round table and a blue bookshelf. You are right. I never realized it that my room is very colorful and has many things with different shapes. The third text in Benny's living room. Benny, your couch is very comfortable. Thank you. I like this couch too. And I like the color. Yeah, I like dark brown too. And you have a very big TV. It's awesome. The fourth text in City's kitchen. Sorry guys, the kitchen is small. It's not comfortable for all of us. It's okay. I think it's a very nice kitchen. Look at this purple dish rack. It's very cute. Yes, and everything is very well organized. It's a very neat kitchen. Okay, do you understand? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana cara pengucapannya, juga artinya ada di bawahnya. Selanjutnya, tugas kalian adalah pahami makna dari percakapan tadi tentang bagaimana jarak daripada rumah Siti ke sekolahnya, kenapa dia tidak pernah telat, kemudian bagaimana keadaan kamarnya Lina, apa saja yang ada di sana, kemudian juga bagaimana sofanya Benny, apa yang dikatakan oleh teman-temannya, baik dari Udin maupun Edo, dan juga yang dia katakan. Terus beralih kepada kondisi daripada dapurnya Siti. Apa yang Siti dan Lisa katakan tentang dapurnya Siti? Apakah rapi atau tidak? Selanjutnya, untuk memantapkan materi yang ada pada pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan latihan-latihan yang ada pada halaman 108, 109, dan 110, di mana di masing-masing latihan sudah diberikan satu buah contoh. Supaya lebih jelas, saya jelaskan dulu masing-masing latihannya. We know from the conversations that bla bla bla. Artinya, kita ketahui dari percakapan tadi yang sudah dicontohkan atau dijelaskan that bahwa bagaimana kita ambil kesimpulannya. Contoh percakapan pertama antara Edo dan Siti. Dalam percakapan tadi kan Edo mengatakan, Siti, your house is far from your school. Siti, rumahmu jauh dari sekolahmu.
But you always come on time. Tapi kamu selalu tepat waktu. Maka kita jelaskan. Siti's house is far from her school. Rumahnya Siti jauh dari sekolahnya. Ada pertanyaan, loh, Pak, kenapa? Dalam percakapan tadi kan Edo mengatakan your house, rumahmu. Tapi di sini di jawaban Siti's house. Saya jelaskan lagi, tugas kita bukan menulis ulang, tapi menyimpulkan atau mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang ada pada percakapan tadi. Edo mengatakan your house, rumahmu. Berarti rumahnya siapa? Rumahnya Edo atau Siti? Ya, karena Edo berkata kepada Siti, berarti rumahmu, mu-nya itu mengacu kepada Siti. Dengan kata lain, your house kita ganti dengan kata Siti's house. Setelah kata Siti ada tanda petik diikuti dengan huruf S. Itu menunjukkan kepunyaan. Siti's house berarti rumahnya Siti. Contoh lain, Siti's book berarti bukunya Siti. Atau contoh yang lain, Hasan's father, ayahnya Hasan. Didi's friend, temannya Didi. Oke, do you understand? Good. Terus lagi di situ ada perubahan dari from your school menjadi from her school. Kenapa your-nya berubah menjadi her? Karena kita sedang membicarakan Siti. Kalau your school artinya adalah sekolahmu. Sekolahnya siapa? Sekolahnya Siti. Karena tidak nyambung kalau kita katakan Siti's house is far from your school. Rumahnya Siti jauh dari rumahmu. Rumahnya siapa? Rumah kita? Tentu bukan. Maka kata your kita ganti dengan her yang merujuk kepada Siti. Her kata ganti daripada she. Jadi kalau kita katakan Siti's house is far from her school, ini nyambung. Rumahnya Siti jauh dari sekolahnya. Nya-nya kepada siapa? Kepada Siti. Oke, lanjut berikutnya. Dalam percakapan dikatakan oleh Edo, but you always come on time. Tapi di sini jawaban menjadi but she always comes on time. Kembali saya jelaskan, kita sedang membicarakan Siti. Jadi you-nya diganti dengan she. She merujuk kepada Siti. But she always, tapi dia selalu comes on time, datang tepat waktu. Adapun ada tambahan huruf S setelah kata come, itu sudah saya jelaskan sebelumnya pada materi simple present tense, di mana apabila subjeknya he, she, it, maka setelah kata kerja tambahkan huruf S atau ES. Saya datang, I come. Kamu datang, you come. Tapi kalau dia datang, she comes. Berikutnya, dalam contoh jawaban dari kesimpulan percakapan pertama antara Edo dan Siti, di situ tertulis she is never late because she goes to school at 6. Di sini kita gunakan subjeknya adalah she, bukan I seperti dalam contoh percakapan. Kenapa? Karena kata she menggantikan I. Di situ yang mengucapkannya adalah Siti. Siti mengatakan I always. Jadi karena kita sedang membicarakan Siti, kita ganti I-nya dengan kata she menjadi she always. Karena subjeknya she, maka kata go tambahkan dengan es menjadi she always goes. She always goes to school at 6 AM. Dia selalu pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. Siapa dia yang selalu pergi ke sekolah pada jam 6 pagi? Yaitu Siti. Oke, do you understand? Oke, selanjutnya silakan kerjakan number 2, 3, and 4 tentang bagaimana kondisi daripada ruangannya Lina, sofanya Benny, dan juga dapurnya Siti. Kemudian latihan yang ada pada halaman 109,
tugasnya adalah itu kalian silakan deskripsikan tentang bagaimana kondisi sekolah kalian masing-masing. Di situ sudah dicontohkan W dan kata this is our school. Ini adalah sekolah kami. Selanjutnya kalian lanjutkan. Misalkan di situ contoh number 1, it is large, clean and green. Sekolahnya kami itu adalah luas, bersih dan juga hijau. There are many shady places. Ada banyak tempat-tempat yang rindang atau teduh. Oke, selanjutnya silakan deskripsikan sekolah kalian masing-masing. Selanjutnya untuk halaman 110, kalian diinstruksikan untuk mendeskripsikan bagaimana keadaan rumah kalian masing-masing. Misalnya rumahnya bagaimana, besarkah atau kecilkah, kondisi ruang tamunya, kondisi dapurnya dan sebagainya. Seperti sudah dicontohkan di situ. This is my house. Ini adalah rumahku. It is small. Rumahku ini kecil. I like it. Aku menyukainya. Because it is nice. Karena rumahku ini indah. Terus ada apa lagi? Dijelaskan lagi number 1. The living room is small. Ruang tamunya kecil. The TV is very big. TV-nya itu sangat besar. The room is always clean and comfortable. Rumahnya selalu bersih dan juga nyaman. Nah, sekarang gimana dengan kondisi rumah kalian? Hanya kalian sendiri yang tahu bagaimana kondisinya. Silakan kalian coba deskripsikan sendiri. Okay students, I think enough our material today. Don't forget, if you like this channel about the material in my videos, please subscribe it in order you can get the new material of my next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.